Oke, ya. Sebelumnya kita sudah mendiskusikan tentang matrik ya. Ya, tentang matrik, terus kemudian bagaimana mengoperasikannya dan ada yang disebut dengan matrik square, ya matrik bujur sangka. Kemudian apa itu matrik yang sama, ya. Terus bagaimana melakukan operasi penambahan, pengurangan, ya. Terus kemudian bagaimana mengalihkannya. Ini harus dilihat ya bagaimana syarat matrik kolom matrik kedua itu harus sama dengan baris matrik kedua. Jadi kolom matrik pertama harus sama dengan kolom baris matrik kedua. Ya. Sehingga nanti ukuran akhirnya adalah baris matrik pertama kali kolom matrik kedua. Ya. Nah, itu yang sudah kita pelajari. Terus kita kemarin juga sudah melakukan seperti sudah kita lakukan di SPL ya, sistem persamaan linear, bagaimana kita menuliskan ya persamaan sistem persamaan linear itu di dalam bentuk matrik, di mana bentuknya seperti ini ya, di AX gitu ya, sama dengan B. Terus kalau kita pisahkan menjadi komponennya itu A, dan juga AIC dan XC. X1C ya, atau XC sama dengan PC ya. Nah ini kalau saya tambahkan ini ke dalam elemen ini, maka disebut sebagai augmented matrix ya. Jadi bentuk ini kalau diringkas dalam bentuk matrix namanya A matrix A dikali matrix dikali X sama dengan B. Kalau B-nya saya masukkan di A, maka dia akan menjadi augmented matrix. Itu yang kemarin kita lakukan dengan cara Gauss dan Gauss Jordan.
Yang di rumah masih belum jelas suaranya? Itu gimana Pak? Bisa jelasin nggak jadi AX sama dengan B itu? Suaranya terdengar ya? Jelas? Terdengar? Coba bisa diulangi lagi nggak penjelasannya? Ya. Dengar Pak, agak raung-raung dikit tapi masih jelas. Cek, jelas? Tidak jelas? Oke, jelas Pak. Aman, Pak. Baik. Ada masalah di mana? Oh, di situ ya. Oke, oke. Artinya same ya, semuanya same ya. Oh, oke. Untuk mikrofonnya ya, speakernya same ya. Oke, terima kasih. Terus kalau ini, Mas, oh, udah, oke. Cukup. Nah, ini kok bisa tampil semuanya, nggak apa-apa ya? Oke. Oke, Mas. Ya, saya lanjutkan. Yang mana ya tadi ya? AX sama dengan B ya. Jadi persamaan linearnya kan ini ya. Nah, persamaan linearnya kan ini ya, SPL-nya ya. Ini kalau saya tuliskan, saya pisahkan menjadi dua, sebelah sisi kiri dan sisi kanan akan bentuknya seperti ini. Setelah itu sisi kiri ini saya pisahkan antara koefisiennya dengan variabelnya. Jadinya seperti ini ya. Nah, terus kemudian ini kalau saya ringkas dalam bentuk tulisan itu matriks A dikali X sama dengan B ya. Terus kemudian kalau kemudian untuk keperluan kemarin kan kita melakukan Gauss-Jordan ya. Jadi kalau B-nya saya insert ke sini ke matriks ini, maka disebut ini sebagai augmented matrix ya. Jadi seperti itu ya. Sudah jelas? Sudah Pak. Oke. Terus ada transpose matrix ya. Kemarin kalau ada diagonal utama, maka transposnya itu adalah seperti mencerminkan saja ya, memindahkan dengan batas yang diagonal utama ya. Terus trace matrix ya, itu adalah penjumlahan dari diagonal utama. Terus ada algebra properties of matrix, ini sudah kita buktikan kemarin ya. Ada zero matrix. Nah, terus sekarang ada hukum yang tidak berlaku pada perkalian matriks ya. Jadi seperti ini ya, kan kemarin kita mengatakan ini ya, AB sama dengan AC ya. Itu kalau matriks A saya kalikan dengan matriks B, itu sama dengan matriks A saya kalikan dengan matriks C ya. Seperti itu ya. Tapi itu bukan berarti bisa kita ambil kesimpulan bahwa karena AB sama dengan AC, maka B sama dengan C gitu ya. Nggak bisa seperti itu ya. Nggak bisa seperti itu ya. Kita tidak bisa mengambil secara umum seperti itu. Terus yang kedua, AB kalau itu saya kalikan, hasilnya berapa ini? Matriks A dan matriks B, yang contoh yang kedua itu kalau saya kalikan itu hasilnya berapa? A kali B itu saya kalikan hasilnya berapa? Matriks 0 ya. Nah, matriks 0 itu kan kemarin kita ada aturan seperti ini, bahwa A kali B sama dengan 0, maka bisa terjadi karena A-nya yang 0 atau B-nya yang 0. Dalam konteks ini tidak berlaku karena A-nya bukan matriks 0, B-nya bukan matriks 0. Tapi kalau saya kalikan akan sama dengan matriks 0. Ya kan? Jadi ini dua hal ini yang kemudian tidak berlaku umum ya, seperti halnya penjelasan sebelumnya. Terus kemudian ada matriks identitas ya. Matriks identitas itu kalau diagonal utama, selain diagonal utama itu sama dengan 0. Dan diagonal utamanya bernilai 1 ya. Pasti itu adalah matriks bujur sangkar.
Kalau ukuran 1 seperti itu, kalau ukuran 2 itu berarti itu ya. 1001, kalau ukuran 3-nya 100, 010, 001. Terus ini ukurannya 4. Nah, kalau diringkas, penulisannya itu I, indeksnya N. N itu bisa 1, bisa 2, bisa 3. Artinya apa? Garis dan kolomnya pasti sama. Karena dia square matrix ya, matrix bujur sangkar ya. Jadi kalau I3 itu artinya ya seperti ini. Matrix identitas berukuran 3 kali 3. I4 artinya ya ini. Ya. I4 itu artinya ini. Berukuran 4 kali 4. Itu ya. Nah, ini ada ketentuan seperti ini. A kali matriks identitas berukuran 3 ini ya. Ini harus persyaratan perkalian harus dipenuhi ya. Jadi kalau A kali I3 itu misalnya A-nya itu seperti ini. Ini ukurannya 2 kali 3 ya. 2 kali 3 dikalikan 3 kali 3. Itu akan bisa ya. Jadi nanti hasil perkaliannya adalah 2 kali 3 ya. Nah, kalau seperti ini berarti hasilnya ya matriks itu sendiri. Jadi matriks identitas itu seperti layaknya angka 1 ya. Sesuatu dikalikan 1 akan sama dengan sesuatu itu sendiri ya. Kalau 0 matriks 0 ya seperti 0, perkaliannya akan menghasilkan 0 gitu ya. Nah, kalau ini saya balik bagaimana? Nggak bisa ya. 3 kali 3 dikali 2 kali 3 nggak bisa ya. Ya. Seperti ini, I2 kali A. A-nya sama seperti ini. Makanya ini I2-nya itu adalah 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2 kali 3 hasilnya adalah 2 kali 3. Jadi ini dikalikan ini akan sama dengan matriks ini sendiri ya. Nah, sekarang ada spesial matriks, matriks khusus ya. Yang pertama diagonal matriks. Diagonal matriks itu jika selain diagonal utama itu bernilai 0. Jadi termasuk matriks identitas itu masuk di dalam kelompok matriks diagonal ini ya. Jadi ini matriks identitas kan, dia juga disebut sebagai matriks diagonal. Matriks 0 juga masuk dalam matriks diagonal ya. Yang penting selain diagonal utama harus sama dengan 0. Dia bisa juga diagonal utamanya sama dengan 0. Nah, misalnya nah ini kembali ke ya, matriks ini adalah matriks bujur sangkar ya. Matriks bujur sangkar yang mempunyai diagonal utama itu matriks bujur sangkar ya.
Nah, kalau bentuk umumnya seperti ini ya, ada diagonal utama 1, 2 sampai dengan n ya. Ukurannya n kali n ya. Nah, kalau saya pangkatkan, diagonalnya saya pangkatkan, maksudnya matriks itu saya pangkatkan itu sama dengan memangkatkan diagonal utamanya gitu ya. Kalau D pangkat K, maka itu D1 pangkat K, D2 pangkat K, dan seterusnya Dn pangkat K ya. Contohnya ini ya. Jika A matriksnya ini, maka A pangkat 5 itu ya ini. Jadi diagonal utamanya masing-masing dipangkatkan 5 ya. Nah, terus kalau ada matriks diagonal ya, ditaruh di depan gitu ya, dikalikan dengan suatu matriks yang lain. Ini persyaratannya ya sama, harus memenuhi ketentuan perkalian ya. Ini 3 kali 3 dikalikan 3 kali 4, berarti bisa ya. Nanti hasilnya 3 kali 4. Nah, ini kalau di matriks diagonalnya ditaruh di depan, maka hasilnya itu sama dengan mengalihkan baris pertama ini dengan D1, baris kedua ini dengan D2, baris ketiga ini dengan D3. Tapi sebenarnya kalau saya kalikan dengan dengan proses perkalian biasa ya hasilnya memang ini gitu. Ya, contoh ya. Ini ya D1 A11 ini diperoleh dari perkalian baris 1 kali kolom 1 kan. Jadi ini dikalikan ini D1 A11, ini dikalikan ini 0, ini dikalikan ini 0. Jadi hasilnya adalah D1 kali A11. Terus kalau baris 1 saya kalikan dengan kolom 2, itu hasilnya D1 kali A12. Baris 1 kali kolom 3, hasilnya D1 kali A13. Ini dikalikan kolom 4, maka hasilnya D1 A14. Jadi kalau ada bentuk matriks diagonal dikalikan dengan suatu matriks, maka hasilnya adalah baris pertama matriks ini dikalikan D1, baris kedua ini dikalikan D2, kalau ini dikalikan dengan D3, hasilnya itu ya. Kalau sekarang kalau matriks diagonalnya ada di belakang bagaimana? Jadi suatu matriks dikalikan matriks diagonal ya. Ini sekali lagi persyaratan perkalian harus dipenuhi ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka sama juga mengalihkan kolom 1 matriks ini dengan D1, kolom 2 dengan matriks D2, dan kolom 3 dengan diagonal ketiga. Ya. Jadi D1A11, D1A21, D1A31, dan seterusnya, ini D3, ya, semuanya dikalikan D3. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak, mau tanya, berarti matriks diagonal itu yang ada nilainya, maksudnya yang nggak nol, cuma diagonal utamanya aja, Pak? Ya, tapi dia juga bisa bernilai 0. Itu masuk dalam matriks diagonal. Atau juga disebut matriks 0 gitu ya. Oke, tapi yang selain diagonal utama ini memang udah pasti 0, tapi kalau diagonal utama bisa 0, tapi bisa juga nggak 0 ya, Pak? Iya, betul. Oke, terima kasih, Pak. Ada pertanyaan? Oke, sekarang matriks segitiga. Matriks khusus yang kedua, matriks segitiga. Matriks segitiga itu dibedakan segitiga atas dan segitiga bawah. Disebut segitiga atas jika di atas diagonal di bawah diagonal utama itu sama dengan 0. Itu segitiga atas. Ya. Jadi yang 0 di bawah maka itu segitiga atas. Kalau 0-nya di atas maka disebut segitiga bawah. Ya. Ya, jadi kalau 0-nya itu di bawah diagonal utama disebut matriks segitiga atas.
Kalau nolnya itu di atas diagonal utama, maka disebut matriks segitiga bawah. Ya. Nah, terus ada ketentuan seperti ini. Jadi kalau misalnya matriks segitiga bawah itu ditranspos, dia akan menjadi matriks segitiga atas. Kalau matriks segitiga bawah ditranspos, maka akan menjadi matriks segitiga atas. Atau sebaliknya ya, matriks segitiga atas ditranspos menjadi matriks segitiga bawah. Terus yang kedua, kalau ada matriks segitiga bawah dikalikan dengan matriks segitiga bawah, akan menghasilkan matriks segitiga bawah juga. Kalau matriks segitiga atas dikalikan dengan matriks segitiga atas, akan menjadi matriks segitiga atas juga. Ya. Contohnya ini. Misalnya A itu adalah ini, B adalah ini. Ya. Kalau saya kalikan AB atau BA gitu ya. Kebetulan karena matriks matriks bujur sangkar, maka bisa berlaku ini ya, AB sama dengan BA ya. Maksudnya itu perkaliannya itu bisa dilakukan ya, karena ukurannya 3x3 ya. Matriks bujur sangkar ya. 3x3 dikalikan matriks 3x3, itu matriks kedua ditaruh di depan atau ditaruh di belakang sama saja. Ya. Sama-sama bisa dikalikan maksudnya gitu. Nah, A itu, B itu, ya, maka kalau saya kalikan, hasilnya seperti itu ya, benar ya? Ya, A kali B, hasilnya itu ya, B kali A hasilnya itu. Ini hanya ingin menunjukkan saja bahwa satu matrik diagonal, ini kan diagonal matrik segitiga atas ya. Ini matrik segitiga atas. Kalau saya kalikan akan menjadi matrik segitiga atas juga ya. Misalnya B kali A segitiga atas dengan segitiga atas akan menghasilkan matrik segitiga atas juga ya. Itu ingin ditunjukkannya seperti itu. Sekarang matrik yang ketiga, matrik simetris. Matrik simetris itu jika dia persyaratannya adalah square matrik ya, matrik bujur sangkar. Dia dikatakan simetris jika kalau A itu sama dengan A transpos. Ya sebagai contoh itu ya, apa namanya? Matrik yang pertama itu apa ya? Jadi kalau di apa namanya ini? Di transpos itu dia akan sama ya. Ini kan 4 kan sama ini, 5 sama, 0 sama ya. Nah, contoh yang ini ya. Ini kalau di transpos juga sama ya. Ini juga sama. Ya. Ini juga sama. Ya. Jadi itu dikatakan matrik simetris kalau A sama dengan A transpos. Nah, terus ini adalah properties dari matrik simetris ya. Sudah selesai. Ada pertanyaan nggak? Pak, boleh tolong jelasin lagi nggak Pak, yang tentang diagonal matriks gitu-gitu Pak? Boleh dalam bentuk contoh soalnya nggak Pak? Kenapa? Boleh tolong dijelasin doang nggak Pak, yang tentang ini apa diagonal matriks sama yang ini yang segitiga tadi gitu-gitu Pak? Saya masih kurang paham Pak. Matriks segitiga, matrik diagonal. Oh, nggak ada. Matrik diagonal kan ini ya. Maksudnya minta dijelaskan yang mana? Yang matrik diagonal itu seperti itu. Boleh ini nggak Pak, minta contoh soalnya Pak?
Contoh soal apa ya? Matrik Contoh diagonal soal itu. ini Pak, diagonal matriks gini Pak. Matrik diagonal itu jika selain diagonal utamanya itu sama dengan 0, ya. Kalau dia diagonal utamanya 1, dia juga disebut sebagai matrik identitas. Kalau diagonal utamanya juga sama dengan 0, maka disebut matrik 0. Gitu ya. Udah ketentuannya seperti itu. Nah ini apa namanya ketentuannya kalau matrik itu saya pangkatkan dengan K, maka itu sesungguhnya kita memangkatkan yang diagonal utamanya saja. Contohnya ini, ya, ini ya. A ini maka kalau A pangkat 5, yang ini yang kita pangkatkan, yang diagonal utamanya saja. Terus kalau ada bentuk seperti ini, maka sama halnya kita mengalihkan baris matrik kedua ini dengan D1, baris keduanya dengan D2, baris tiganya dengan D3. Kalau matrik diagonalnya di belakang, maka dia akan sama juga mengalihkan D1 itu dengan kolom 1, D2 dengan kolom 2, dan D3 dengan kolom 3. Itu aja. Ya. Terus kalau segitiga atas, disebut segitiga atas jika di bawah diagonal utama bernilai 0. Ini ya, ini segitiga atas. Kalau di atas diagonal utama sama dengan 0, berarti segitiga bawah. Ya, itu ya, definisinya seperti itu. Nah, sekarang, kalau saya mengalihkan, saya mentranspos matrik ini diagonal, ini matrik segitiga atas atau bawah ini? Atas ya. Ini kalau saya transpos akan menjadi segitiga bawah. Ini segitiga atas atau bawah? Atas ya. Ini kalau saya transpos menjadi segitiga bawah. Kalau ditranspos kan nilainya menjadi berapa? 3 minus 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0 minus 1, dan 0, 0, 1. Jadi nanti 0-nya itu akan pindah di atas diagonal utama. Jadi itu namanya segitiga bawah. Kalau saya kalikan matrik segitiga atas dengan matrik segitiga atas, ini akan menghasilkan matrik segitiga atas. Contohnya ini, ya. A kali B itu akan menjadi matrik segitiga atas juga. B kali A juga menjadi matrik segitiga atas juga. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau segitiga atas sama segitiga atas atau nggak segitiga bawah sama segitiga bawah kan kalau dikali udah ada aturannya. Kalau misalnya segitiga atas sekali segitiga bawah bisa nggak Pak? Bisa aja, ya dikalikan aja. Kan itu matrik segitiga, matrik itu kan square ya. Matrik apa namanya? Matrik bujur sangkar ya. Ya kan? Ya Iya, dikalikan aja. Hasilnya belum tentu. Oh, hasilnya nggak tentu kayak yang misalnya dikalikan dengan yang jenisnya sama ya Pak? Enggak, misalnya atas dikalikan segitiga bawah gitu. Hasilnya seperti apa gitu ya. Enggak bisa ditentukan. Yang bisa ditentukan Oh, ya. jadi nggak ada aturan yang kayak Ya. ini ya. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Nah, kita hari Sabtu depan dan hari Senin, pertemuan ke-5 dan 6 itu GSLC ya. Benar ya? Nah, materinya itu ini. Materinya ini kok enggak muncul. Kenapa ya?
Yang di rumah sudah bisa melihat share screen saya? Bisa Pak, yang determinan dan inverse of matrix kan? Iya. Udah. Ini kok nggak bisa ya? Oke, ini materi pertemuan 5 sampai 7 ya. 5 6 itu GSLC ya, hari Sabtu tanggal 5 dan hari Senin tanggal 7. Nah, kita akan ketemu lagi sebelum UTS itu tanggal 12 ya. 12. Itu pertemuan ke-7. Ini masih membahas ini. Jadi UTS-nya itu sampai dengan materi ini. Ya. Sampai pertemuan ke-7. UTS-nya nanti ada multiple choice ya. Pilihan ganda itu ada, saya kurang tahu jumlah soalnya berapa. Ada bank soal begitu ya. Nanti secara random akan ketika saudara akses itu akan muncul ya.
Jadi antar orang itu berbeda soalnya. Tapi topiknya sama kira-kira gitu ya. Itu nanti saudara harus online begitu ya. Dalam waktu, saya kurang tahu apa 90 menit apa 30 menit gitu ya. Apa 60 menit gitu ya. Untuk mengerjakan sejumlah soal yang diminta. Terus setelah itu ada soal yang IC ya, itu nanti dikerjakan selama 1 minggu ya, asik ya. 1 minggu ya, kemungkinan seperti itu ya. Saya usulkan untuk membuat video gitu ya, untuk menjelaskan cara pengerjaannya gitu ya, tapi ditolak sama tim dosen, ditolak. Nggak usah Pak, nanti ngoreksinya terlalu lama. Ya udah. Tapi nanti pengerjaannya itu harus ditulis tangan, terus kemudian disertakan prosesnya. Ya, kalau misalnya ada UBE kemarin ya, UBE itu kan prosesnya seperti apa ya. Nah ini sampai dengan hasil akhirnya. Jadi nggak bisa terus langsung di cross cut terus kemudian langsung hasilnya begitu, nggak boleh. Nanti ada proses yang dinilai ya. Oke, saya akan membahas ini sekilas saja ya, sekilas saja karena ini harus saudara pelajari sendiri supaya nanti bisa fokus. Saya akan membahasnya itu secara sekilas saja. Determinan dan inverse matrix ya. Jadi bagaimana metode untuk menyelesaikan determinan dan juga metode untuk menyelesaikan inverse ya. Terus nanti ada aturan Cramer. Determinan itu didefinisikan seperti ini ya. Kalau saya mempunyai matriks 2x2, katakanlah seperti ini, elemennya A, B, C, D, maka kalau dia matriks A itu invertible itu artinya bisa diinverskan jika dan hanya jika AD minus BC itu tidak sama dengan 0. Ya. Jadi yang AD minus BC itu disebut sebagai determinan dari matriks A. Ya. Determinan dari matriks A. Dituliskan menjadi det A, ya, det dalam huruf A besar itu kan kita sudah sepakat bahwa itu matriks ya. Itu adalah AD minus BC atau dituliskan menjadi ini garis tegak ya. ABCD garis tegaknya, jadi determinan dari ini, matriks ini adalah AD minus BC. Itu untuk ukuran 2x2. Nah, sekarang cara menghitung determinan itu yang pertama ekspansi kofaktor ya. Ekspansi kofaktor. Ya, ekspansi kofaktor itu apa? Pertama kita pelajari dulu yang namanya minor dan kofaktor ya. Minor itu adalah ya, sekarang minor dulu ya. Minor dinotasikan sebagai MIJ itu adalah ya, itu adalah determinan, nilai determinan setelah garis I dan C itu di-delete, dihapus ya. Itu minor namanya. Setelah kita memperoleh minor, lah kofaktor itu apa? Kofaktor itu adalah minus 1 pangkat I plus J dikalikan MIJ. Ya. Jadi kalau saya mau ngitung kofaktor, berarti saya jalannya harus mencari minor dulu. Nah, karena minus 1 dipangkatkan I plus J, maka kalau I plus J-nya itu bilangan ganjil, maka dia tetap minus 1 kan. Tapi kalau dia genap, minus 1-nya menjadi 1. Ya. Itu ya. Kita beri contoh ya. Contoh.
Kalau M11, IJ-nya itu 1, J-nya 1, I-nya 1, J-nya 1. Kalau saya pangkatkan berarti pangkat 2 ya. I ditambah J, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Karena dipangkatkan 2, maka minus 1-nya menjadi 1. Ya. Jadi untuk mencari C11, saya harus mencari dulu yang namanya kalau saya mau mencari C11, saya harus mencari M11 dulu. Ya. M11 adalah nilai determinan setelah baris ke-1 dan kolom ke-1 saya delete. Jadi M11 itu adalah determinan dari 5, 6, 4, 8. Tadi kan rumusnya AD minus BC kan. Berarti nilainya adalah 5 dikali 8, 40, dikurangi 24 sama dengan 16. Kemudian C11 adalah minus 1 pangkat I plus J. I-nya 1, J-nya 1. Minus 1 dipangkatkan 2 sama dengan 1. 1 dikalikan M11 akan tetap sama, yaitu 16. Sampai sini ada pertanyaan? Ya di rumah ada pertanyaan? Saya mau tanya Pak, jadi kalau misalnya kita mau cari kofaktor, kita harus cari minornya satu-satu ya Pak, sesuai baris sama kolomnya. Jadi misalnya ini M11, kalau M11 itu berarti kita nyoret baris pertama sama kolom pertama. Habis itu kita hitung determinannya. Baru nanti dimasukin ke rumus buat nyari kofaktor dari baris pertama kolom pertama ya Pak? Ya, betul. Jadi untuk mendapatkan kofaktor satu-satu, saya harus mencari dulu M11. M11 itu determinan dari... Belum. Nanti determinannya lain lagi. Oke. Sekarang kita baru mencari minor dan kofaktor, ya. Oke. Kofaktor dicari melalui minor. Nah, sekarang sudah nggak ada pertanyaan lagi mengenai cara perhitungan ini? Udah aman. Hah? Udah aman, udah ngerti. Udah ngerti ya? Kalau sekarang M13 berapa? M13 berarti kan baris pertamanya dicoret, habis itu kolom ketiganya Iya. dicoret. Jadi 2514, bener nggak Pak? Kok? Iya benar. Oh, Nilai maksudnya di 2514 berapa? M13 berapa? berarti 2514 berarti 2 kali 4 kan 8 dikurang 5, 3 Pak. 3. Kalau iya benar. 8 kali 5. Iya Pak. Kalau M12 Kalau M12 berarti baris pertama dicoret, kolom kedua dicoret, berarti 2168, berarti 2 kali 8, 16 kurang 6, 10 Pak. 10. Jadi C12 berapa? Kalau C12 itu kan berarti ini 10, berarti ini 1 tambah 2, min 10 Pak. Min 10. Ya. Jadi M11 tadi, C11 16, C12 minus 10, C13 3. Benar ya? C13 itu ya 3. 3 ya. Jadi kita sudah mendapatkan C11, C12 dan C13 ya. Nah, sekarang tahap terakhir adalah menghitung berapa determinannya. Determinan itu harus kita ekspansi. Kita akan memperhatikan baris keberapa. Jadi satu saja. Kalau ukurannya 3 kali 3, saya bisa mengekspansi menurut baris 1, bisa mengekspansi menurut baris 2, baris 3, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Jadi saya bisa punya 6 cara untuk menggunakan matrik ukuran 3 kali 3, menggunakan ekspansi tadi. Ekspansi baris 1, 2, 3, ekspansi kolom 1, 2, 3. Ya, itu ya. Nah, sehingga kalau misalnya saya mengekspansi baris ke 1,
maka saya akan mengalihkan determinan A itu sama dengan elemen atau nilai dari baris ke-1 itu dikalikan dengan kofaktornya, kofaktor yang bersesuaian. Ya. Maksudnya mengerti? Dengan persamaan itu, determinan A misalnya ekspansinya ke baris ke-1 gitu ya. Berarti saya akan mengalihkan A11 C11 ditambah A12 kali C12 ditambah A13 kali C13. Itu ekspansi baris 1. Dan kalau saya melakukan ekspansi baris 3, maka A31 kali C31 ditambah A32 kali C32 ditambah A33 kali C33. Jadi saya mau mengekspansi baris 1, baris 2, baris 3, kolom 1, kolom 2, kolom 3, hasilnya sama. Ya. Itu ya. Nah, sekarang ini diperintahkan kita untuk melakukan ekspansi kepada baris 1 ya, first row ya. Nah, seperti ini ya. Tadi kan kita sudah mendapatkan nilai berapa tadi? 16 kan ini ya. Betul ya? Ini 16. Benar nggak ya? 16 kan? Terus yang ini adalah 10 ya? Minus 10, Pak. Minus 10 ya? Terus ini adalah 3 ya? Iya. Iya. Berarti harusnya 3 dikalikan 16 ditambah 1 dikalikan minus 10 ditambah minus 4 dikalikan 3. Berarti ini minus 12 harusnya ya. 3 kali 16 itu 48 ya. 48 dikurangi 10 dikurangi 12. Berarti 26 ya. Ini kok bisa 1 kenapa ya? Sengaja ini ya. Sengaja lihat. Untuk memastikan itu coba kita lakukan ekspansi yang lain ya. Hasilnya harus 26. Ya. Hasilnya harus 26. Jadi A 3, 1, minus 4, 2, 5, 6, 1, 4, 8. Tadi sudah dilakukan ekspansi ke baris 1 ya. Jadi ekspansi baris ke 1 hasilnya tadi adalah determinan A sama dengan ya 3 kali 16 ditambah 1 kali minus 10 ditambah minus 4 kali 3. Ya. Ini adalah 48, ini minus 10, ini minus 12. Jadi sama dengan 26. Ya. Nah, sekarang kalau ekspansi baris, Pak, kameranya boleh dikatasin nggak Pak? Nggak gitu kelihatan Pak. Kameranya nunduk ke bawah, Pak.
Cukup? kurang. Masih kurang. Oke, pas. Ya, kalau sekarang misalnya ekspansi baris 3 ya. Baris ketiga. Baris ketiga. Determinan A, det A ya. Ini ya. Sama dengan 31 ya. 1 Kenapa? Harusnya 10 ya. Kenapa harusnya 10? Tapi kan C12 itu kan minus 1 pangkat I plus J, berarti pangkat 3 kan? Berarti kan minus 1 kan? M12 nya kan 10, berarti minus 10. Ya, jadi C itu adalah minus 1 kali M. Minus 1 pangkat I plus J kali M. Kalau I plus J-nya itu ganjil, maka minus 1. Tapi kalau dia genap, 1. Ya. Contohnya ini kan genap ini. 11, 13. Genap kan? Ya. 1 kali, ya, kali 1, 6, 5, minus 4 ya. Ditambah 32 minus 1 kali 36, 2 minus 4 ya. Ditambah 1 kali 31, 25. Itu ya. Jadi sama dengan 6 ditambah 20 ya. Ya. Minus 1, ini 18 dikurang 8, ya. 26 ya. Berarti minus 26 ya. Ditambah 10 kok 1 kali 8. Salah ya. Ini harusnya begini. Sorry. 3 kali 6, 18. 18 ditambah 8 ya. 26. 26 kali 4 berapa? 104 ya. Ini ya. Terus ini 15 dikurangi 2 ya. Berapa? 13 ya.
13 kali 8, 104 ya? Ya. 26 dikurangi 104 ditambah 104. Sama dengan 26. Ya. Sekarang kalau ekspansi, coba kita cek lagi ya. Harus ada yang ketiga ini. Orang ketiga harus ada ini. Jangan baris lah, kolom aja ya. Kolom kedua. Ya. Det A sama dengan kolom kedua itu ke sini ya. Jadi 1, ini kan berapa ini? 1, 2 ya. 1, 2 itu berarti minus ya. Jadi minus 1 gitu ya. Dikalikan 2618 ya. Terus 22 itu 1 positif, berarti plus 5 kali 5 38 1 minus 4 ya. Terus ini 32 ya, berarti minus ya. Minus 4 3 minus 4 26 ya. Ya. Ini sama dengan minus 1 2 kali 8 16 16 dikurangi 6 10 minus 10. 3 kali 8 24 24 ditambah 4 ya. 28 ya. 140. 3 kali 6 18 ditambah 8 26 26 kali 4 104 ya. 104 berarti 140 dikurangi 114 ya. 26 juga ya. Ya. Jadi di ekspansi di garis manapun atau kolom akan sama dengan sama. Sama dengan sama. Hasilnya sama gitu maksudnya. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Kita masih punya waktu 20 menit ya, kurang. Sekarang menghitung determinan menggunakan row reduction ya. Jadi konsepnya begini. Jadi ini menggunakan arrow atau OBE kemarin ya. Masih ingat ya OBE, operasi baris elementer. Kemarin kan ada itu ya. OBE itu waktu Gauss dan Gauss-Jordan, itu kan kita menggunakan yang namanya operasi baris elementer atau elementary row operation ya. Itu ada di mana namanya. Yang pertama mengalihkan dengan sebuah skalar tertentu. Misalnya dikalikan dengan setengah gitu ya. Ada tujuannya itu. Yang kedua ditukar kan? Ditukar. Yang ketiga adalah mengalihkan dengan row yang lain gitu loh. Ya. Jadi kita menambahkan dengan row yang lain setelah dikalikan dengan sesuatu skalar. Tujuannya ya tadi untuk mengenalkan tadi. Nah, ini juga sama. Jadi reduction tadi, reduction ya, menghapus tadi. Nah, contohnya ini, kalau saya mau menghitung determinan B, di mana ini adalah ini ya,
K kali sebuah matrik ya, sebuah matrik ini, sebuah determinan tertentu, maka determinan B itu sama dengan K kali determinan. Ini anu aja ya, ketentuannya seperti itu. Kalau ada determinan yang di depannya itu dikali tanda negatif, maka determinan B ini adalah minus determinan A. Nah, kemudian kalau ada matriks yang dilakukan OBE ya, terus disuruh mencari ini matrik ini akan sama dengan matrik determinan matrik ini ya. Walaupun tadi sudah dilakukan operasi baris elementer. Ini ketentuan saja lah. Sekarang yang reduction-nya di mana? Nah, reduction itu seperti ini ya. Ini misalnya contohnya ini dilakukan penukaran gitu ya. Determinan A ya, ini ditukar ya. Tukar. Ini kalau saya keluarkan misalnya minus 3 gitu ya, saya keluarkan dari sini. Ya. Terus kemudian saya lakukan yang namanya OBE ya, B, ini jadikan 0. Nah, nanti akhirnya hasilnya seperti ini, maka kemudian kalau 55 saya keluarkan juga, hasilnya ini, ya. Terus kemudian hasilnya adalah berapa ini? Minus 3 kali minus 5 kali 1. Jadi, kita buat menjadi matriks segitiga. Segitiga atas ya. Yang dimaksud dengan melakukan reduction tadi adalah kita operasikan menggunakan OBE sedemikian hingga menjadi matriks segitiga. Nah, matriks segitiga ini determinannya adalah ya ini sendiri 1 kali 1 kali 1 gitu ya. Kalau prosesnya tadi gini ya, kenapa dikeluarkan 3? Supaya ini jadi 1 ya, benar ya, supaya ini jadi 1. Yang dikeluarkan ininya aja, baris 1 aja. Maksudnya saya kalikan dengan sepertiga gitu ya. Atau boleh kan saya keluarkan 3 itu, ini tinggal 1 minus 2 dan 3 kan, benar kan? Ya. Nah, terus kemudian jadi ini tadi kalau menurut ketentuan tadi itu nggak berubah gitu loh. Maksudnya kalau saya mau menghitung determinannya, ini kalau saya hitung determinannya ya minus 3 kali determinan ini gitu loh. Nah, terus setelah itu saya operasikannya supaya ini 0 ya, ini menjadi 0 ya. Saya pengen menjadikan ini matriks segitiga atas ya. Ini saya operasikan menjadi 0 ya. Terus sehingga setelah ini 0 hasilnya kan ini kan ya. Terus setelah ini 0 ini dijadikan 0. Yang di bawah diagram utama dijadikan 0. Setelah ini dijadikan 0, ini 0, ternyata ini menjadi minus 55. Nah ini supaya jadi 1, minus 55-nya dikeluarin gitu loh ya. Jadi di luar tadi menjadi minus 3 dan minus 55. Itu dikalikan. Nah, setelah bentuknya seperti ini, maka dikalikan ini semuanya. 1 kali 1 kali 1. Jadi determinannya adalah minus 3 kali minus 55 kali 1 sama dengan 165. Itu cara, apa tadi disebutnya? Row deduction. Ya, row deduction. Ini ya, row reduction. Ya. Row reduction. Kalau saudara cari ini dengan cara apa? Dengan cara ini tadi, apa tadi? Kofaktor. Biasanya itu kita pilih ekspansi itu yang banyak mengandung 0. Jadi mudahnya itu ya kofaktor, ekspansi baris 1. Karena yang pertama pasti 0 hasilnya kan.
Nah, terus tinggal saya lakukan perhitungan yang kedua itu 1, 2 ya. 1, 2 berarti minus 1 nanti ya. Minus 1 itu ya. Dikalikan dengan 3 minus 18. 3 minus 18 berapa ya? Minus 15 ya. Minus 15 kali 1. Berarti berapa? Minus 15 kali 1, kali minus 1. Berarti 15 ya. Terus yang terakhir, 3 kali 1 dikurangi 18. 3 kali 1. 3 kali 6 dikurangi 3 kali 6 berapa? 18 ditambah 12. 18 ditambah 12 berapa? 30 ya. 30 dikalikan 5. 150 kan? 150 ditambah 15. Oh, nggak sama? Sama kan? 165. Maksudnya paham nggak yang saya jelaskan tadi? Saya agak membayangkan gitu loh. Nggak kebayang. Gitu loh, maksud saya hanya ingin menguji saja. Ini kan cara reduction tadi ya. Nah, sekarang kalau saya gunakan cara kofaktor tadi, ekstansi kofaktor, itu bagaimana hasilnya gitu loh ya. Harusnya sama gitu loh. Jadi misalnya gini, matriks B misalnya ya, sama dengan ini kan 0, 1, 5, 3, minus 6, 9, 2, 6, 1 ya. Ini ya. Saya mau ekspansi ke baris 1 atau kolom 1 sebenarnya sama ya. Tapi saya lebih memilih yang baris 1 saja karena ada 0 dan ada 1 ya. Baris ke 1. Jadi determinan B sama dengan 0 kan. 0 dikalikan sesuatu pasti 0 ya. Ditambah minus 1. Karena apa? Karena dia di 1, 2 kan. 1, 2 ganjil kan. Nah, jadi minus 1 ini dicoret ya. Tinggal 3, 1, 9, 2 gitu ya. Terus yang berikutnya 5 dikalikan 5 kali ya 3 minus 6 2 6 ya. Ini. Jadi 0 ditambah minus 3 kali 1 3 ya. Dikurangi 18 minus 15 ya. Minus sama minus plus ya. Nah, terus ditambah 5 kali 3 kali 6 18 dikurangi 12 berarti dikurangi minus 12 berarti 18 ditambah 12 30 ya. Ya. 15 ditambah 150. Ya. Ya, bukan sulap, bukan sihir ya. Hasilnya sama. Ya memang aturannya seperti itu ya. Menggunakan ekspansi kofaktor dengan menggunakan reduction sama. Reduction tadi tujuannya adalah menjadikan matriks ini matriks segitiga atas ya, segitiga atas ya. Dengan cara melakukan ini tadi, kita bisa mengeluarkannya ya, K-nya itu kita keluarkan gitu ya. Ya pastinya harus menjadi bilangan utuh, bilangan bulat, jangan menjadi pecahan gitu ya. Pak, saya mau tanya. Ya. Berarti itu sebenarnya yang ini saya agak masih bingung.
itu nukernya memang udah pasti baris ke 1 sama kedua yang ditukar, Pak. Kenapa kok bisa begitu? Makanya saya tanya, itu saya bingung soalnya saya baca tadi kan baris pertama ditukar sama baris kedua. Kira-kira Pas tujuannya untuk apa? Kalau kenapa? lakukan OB itu patokan yang pertama, itu kan harus baris 1 kan ya? Iya. Oh, iya, baris pertama. Baris 1 harus dijadikan sama dengan 1 kan? Mhm. Iya. Jadi Iya. saya tukar ya, setelah itu 3-nya saya keluarkan gitu ya. Heeh. Berarti memang yang jadiin acuannya baris pertama ya? Iya, untuk menjadikan pada kolom 1 itu baris 2 dan 3 menjadi 0 ya. Ya kan? Iya. Setelah itu Berarti iya, jadi 0 semua. Jadi segitiga atas ya. ketiga atas ya. Sama diagonal utamanya 1 semua. Iya. Begitu ya. Terima kasih, Pak. Ya. Tadi sampai mana ya? Ini apa ini? Determinan dari matrik segitiga, ini disebutkan di sini ya. Kalau ada seperti ini ya, matriksnya menjadi seperti ini 4 kali 4 ya, matrik 4 kali 4 ya. Ini segitiga bawah ya ini ya. Jadi determinan dari matriks segitiga itu sama dengan perkalian dari diagonal utamanya. Benar ya? Akhirnya itu menyimpulkan itu ya. Sekarang inverse itu adalah membalik sebuah matriks ya. Matriks bisa diinverskan namanya matriks invertible atau non singular. Kalau singular berarti tidak bisa diinverskan ya. Nah, di sini dikatakan bahwa apa ini ya? Misalnya diketahui matrik A dan B ya. Kalau misalnya saya kalikan AB dan BA, AB misalnya gitu ya. Hasilnya itu matrik identitas, BA juga hasilnya adalah matrik identitas. Maka salah satu dari matrik itu adalah kebalikannya. Gitu ya. Jadi kalau A dikalikan A inverse akan menjadi matrik identitas. Ya. Jadi kalau A kali B menjadi matrik identitas, maka B itu adalah inverse-nya A. Atau A itu inverse-nya B gitu loh. Kira-kira seperti itu ya. Nah, rumus dari inverse itu adalah seperdeterminan dikalikan dengan ini adalah adjoint A. Ya, adjoint A. Nah, adjoint itu apa nanti dijelaskan di bagian berikutnya ini. Nah, untuk menghitung matrik itu bisa menggunakan ERO ya. Elementary row operation atau operasi baris elementer OBE ya. Yang sudah saudara lakukan menggunakan apa untuk mencari penjelasan SPL ya, Gauss-Jordan itu ya. Gauss-Jordan. Jadi terus kemudian kita bisa menggunakan adjoint. Kalau adjoint berarti dasarnya adalah matrik kofaktor. Ya. Tadi kita sudah belajar ya, nyari kofaktor seperti apa. Ya. Bedakan ya. Tadi saya ekspansi tadi tujuannya mencari determinan ya. Tapi sekarang kita mencari matrik adjoint. Matrik adjoint itu adalah matrik kofaktor ya. Jadi diperkenalkan di sini dua cara ini ya. Nah, yang dinamakan tadi apa namanya? Menggunakan OBE tadi. Jadi saya mempunyai matriks A gitu ya. Di sisi kanannya saya buat matriks I.
I itu identitas ya. Nah, A itu saya rubah dengan menggunakan OBE tadi, proses OBE, menjadi I. Otomatis nanti kalau A itu sudah jadi I, yang I itu adalah inverse-nya. Inverse dari A. Tujuannya seperti itu ya. Jadi ini, kalau sudah jadi I, maka yang sebelah kanan itu menjadi A inverse. Kebalikannya matrik itu. Contohnya seperti ini. Ya. Jadi kalau A tadi matrik ini ya, terus saya punya matrik, saya buat di sebelah kanannya matrik identitas, tentunya dengan ukuran yang sama ya, baik yang sama, saya lakukan OBE, ya, akhirnya terus ketemu ini kan ya, ya ketemu di sini ya, di sini sudah menjadi matrik identitas, maka yang sebelah kanan ini dinamakan sebagai matrik kebalikan atau inverse dari matrik A. Ya. Itu dengan cara apa namanya? Dengan cara melakukan OBE tadi, ya. Apa tadi? Judulnya apa tadi ya? Inverse algorithm. Jadi ini menggunakan row operation ya. Yang kedua sekarang menggunakan adjoin ya. Ya, misalnya ini apa ini? Matrik N kali N, MCJ adalah kofaktor dari AIJ. Jadi saya mempunyai matrik kofaktor ya, seperti ini ya. Nah, kalau ini saya transpose menjadi matrik adjoin gitu loh ya. Jadi matrik kofaktor ini kalau saya transpose menjadi matrik adjoin. Nah, tadi ada rumus apa tadi? Ada rumus bahwa inverse dari matrik A menggunakan adjoin tadi adalah seperdeterminan A kali adjoin A. Jadi kalau ada matrik A, saya cari matrik apa namanya kofaktornya dulu, terus saya transpose, itu namanya adjoin A. Nah, saya kalikan dengan seperdeterminan A. Tadi kofaktor tadi kan bisa kita gunakan untuk mencari determinan kan? Kita ekspansi ke baris apa ke kolom gitu ya. Ya, udah itu kan ketemu determinan A-nya. Tetapi untuk kepentingan metode adjoin ini saya harus mencari matrik kofaktor. Jadi kofaktornya saya cari semuanya. Kalau dia ukuran 3x3 berarti saya mencari 9 kofaktor. Benar kan ya? C11 sampai C33. Nah, setelah ketemu, saya transpose. Itu menjadi matrik adjoin. Nah, terus untuk mencari inverse-nya adalah seperdeterminan dikalikan dengan adjoin A. Nah, nanti ada lagi materi tentang Cramer ya. Cramer ya. Cramer. Nah, Cramer rule ini, terakhir ini. Nanti kita bahas di pertemuan yang ke-7 ya. Ya. Oke. Sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Michael Abimanyu ada? Ada? Oh, nggak ada di sini. Ricardo. Kenapa nggak absen? Eh? Oke. Oke ya, jangan lupa minggu depan hari Sabtu dan Seninnya ya.
Jadi Sabtu tanggal 5 dan Senin tanggal 7 itu BSLC ya. Itu ada kelas. Saudara wajib merespon forum ya. Saya akan kirimkan forum dan nanti akan ada tugas ya untuk individu. Saudara dianggap hadir itu kalau saudara merespon di forum itu. Kalau nggak merespon nanti dianggap nggak hadir. Ya. Udah tahu ya? Oke, sampai tanggal 12 ya. Kita akan ketemu lagi di pertemuan ke-7 di tanggal 12 ya. Selamat siang. Makasih Pak. Makasih, Pak. Makasih ya, Pak. Terima kasih, Pak.